Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi di hari Minggu 20 Juni 2021. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik, kita akan masuk dalam gerak dan lagu. Yang pertama lagu Selamat Pagi Tuhan, dan yang kedua Di Pintumu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu buku, masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu buku, masuklah. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengadakan ibadah pelayanan anak. Tuhan,
berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan membawakan satu lagu pujian lagi sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita akan menyanyi satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu, memohon kiranya Engkau memberi kami hikmat untuk membaca dan mendengar akan firman-Mu. Tuhan, berkati adik-adik kami agar mereka boleh mendengar dan membaca firman-Mu dengan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, udah siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dari Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama. Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka menabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Una bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dia Musulam bin Bereknya bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka
Melaka orang Gibeon dan Yodon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Misbah yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harnaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, apa ada yang pernah mendengar cerita tentang Nehemia? Ya, Nehemia adalah seorang penyedia minuman untuk Raja Artasasta. Ya, tugasnya adalah mencicipi minuman sebelum diberikan kepada raja. Setelah dicicipi rasa anggurnya, baru diberikan kepada Raja Artasasta. Ya, pada saat itu Bapak Nehemia mendengar berita bahwa kondisi orang-orang di tanah nenek moyang leluhurnya dia, yaitu di Yerusalem, dalam keadaan sukar, susah, karena tembok Yerusalem runtuh, pintu-pintu terbakar. Mendengar kabar itu, Bapak Nehemia berpuasa, berdoa, memohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah bagaimana untuk membantu menolong bangsa kepada orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik, suatu hari raja melihat, kenapa Nehemia murung, kenapa sedih. Lalu raja bertanya, Nehemia, kenapa engkau murung, kenapa engkau sedih, ada apa? Nehemia dengan ketakutan menjawab, bagaimana hamba tidak murung, Raja? Bangsa hamba berada dalam kondisi bahaya karena tembok kota Yerusalem hancur. Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, apa yang engkau inginkan dariku? Lalu Nehemia menjawab, jika raja izinkan, hamba kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Hamba memohon supaya raja juga memberikan surat-surat untuk para bupati yang tempatnya dilewati oleh Bapak Nehemia, sehingga dia dapat lancar sampai ke Yerusalem. Maka raja mengabulkan permohonan Nehemia untuk kembali pulang ke Yerusalem dan membangun tembok kota itu. Adik-adik, akhirnya sampailah Bapak Nehemia ke Yerusalem. Dia sampai ke sana dan Bapak Nehemia ini juga yang memimpin pembangunan kembali tembok-tembok, gerbang-gerbang untuk diperbaikinya.
Dalam pembangunan itu, Bapak Nehemia mengajak banyak orang yang ikut serta menabiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan juga membangun tembok yang sudah rusak. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem, Bapak Nehemia mengajak banyak orang untuk melakukan pekerjaan bersama-sama demi keamanan seluruh masyarakat Yerusalem. Dengan demikian, mereka bisa beribadah kembali kepada Allah dengan aman dan mempraktekkan hukum Allah dengan baik. Dalam kerjasama itu bisa kita lihat bahwa para imam menabiskan pintu-pintu gerbang itu. Artinya pekerjaan bersama-sama ini dipersembahkan kepada Allah, supaya Allah kembali bisa disembah di Yerusalem dan hukum Allah dipraktekkan dengan baik oleh orang-orang Yehuda. Adik-adik, dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, kita bisa bekerja bersama-sama memuliakan Allah. Contohnya nih, KKET dalam pelayanan Pelkat PA tidak sendiri, dibantu sama Kakak Ina, dibantu dengan pemusik, dibantu dengan pemandu lagu, kita sama-sama, dan juga dibantu dengan kakak-kakak IT kita supaya berjalan dengan lancar pelayanan ini. Nah, hal ini juga bisa dilakukan oleh adik-adik dengan cara membantu ibu, mama, papa di rumah. Bila adik-adik telah mainannya itu adik-adik rapikan kembali dirapikan lagi, membantu ibu membereskan kembali sehingga rumahnya menjadi rapi. Terus juga contohnya kalau teman kita ada yang sakit, kita sama-sama mendoakannya supaya cepat sembuh. Terus kita sama-sama juga mengumpulin dana atau mengumpulin kalau rumahnya kebakaran atau kebanjiran, kita sama-sama mengumpulin pakaian-pakaian yang layak pakai untuk memberikannya. Nah, perbuatan kita tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Dengan demikian kita bekerja bersama-sama untuk memuliakan Allah. Amin. Kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya
Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan dan kakak ingatkan kepada adik-adik, persembahannya jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop dan setelah itu ditulis nama dan sektornya, diberi kepada mama supaya mama atau papa bisa bawa ke gereja. Ya adik-adik, jangan lupa kita akan memberi persembahan. Lagu persembahan kita, Aku Bawa dan Berikan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkau tahu akan kami anak-anak-mu. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai bekerja sama. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjalankan perintah-Mu, perintah Tuhan Allah untuk sama-sama bekerja sama, berbuat yang baik, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pertama-tama kami akan mendoakan persembahan kami yang telah dikumpulkan dan akan diberikan ke gereja untuk dapat digunakan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa kami dalam surga, berkatilah tangan-tangan yang memberikannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan berkati dari Pak Presiden sampai dari tingkat atas sampai dengan tingkat terendah. Berkati negara Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami yakin ya Bapa, penyakit corona virus yang ada di Indonesia ini oleh tangan kuasa Tuhan menyelesaikannya sehingga kami dapat kembali untuk beribadah. Tuhan Yesus dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja Irene di mana kami ada di sini. Tuhan, berkatilah Ibu Pendeta, Tuhan berkatilah para pebister, Tuhan berkatilah para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, panitia-panitia yang ada di dalam gereja ini, supaya semua dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga kami tidak lupa ya Bapa, berdoa untuk orang tua daripada adik-adik kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan memberi berkat rezeki bagi orang tua dari adik-adik kami, sehingga dapat mencukupi untuk kebutuhan kehidupan adik-adik kami dalam hidup hari-harinya maupun dalam pendidikannya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan ya Bapa. Dalam pertumbuhan mereka, Tuhan berkati ya Bapa. Berkatilah mereka
hari lepas hari. Berkatilah mereka dalam belajar, bila mereka adik-adik layan menjadi anak-anak yang pintar karena mereka rajin belajar. Tuhan, bila ada dari adik-adik kami yang sakit, kami memohon ya Bapa, jamahlah tubuh dari orang tua maupun adik-adik kami ya Bapa. Tuhan mengangkat semua penyakitnya, Tuhan beri kesehatan bagi mereka sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan kakak layan kami, kakak Gloria, dalam penyembuhannya, dalam penyembuhan dalam penyakitnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah kakak layan kami, kakak Gloria. Tuhan menuntun menyembuhkannya sehingga kakak Gloria bisa sama-sama melayani adik-adik layan ya Bapa. Tuhan Yesus berkatilah obat-obatnya, Tuhan Yesus berkatilah keluarganya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita terima berkat, kakak akan mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa minggu depan kita tetap ibadah melalui live streaming pada pukul 8 pagi. Dan adik-adik jangan lupa juga ya, ingat-ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya adik-adik, supaya kita tetap sehat. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohon berkat pimpinan-Mu menyertai kami hari ini sampai minggu ke depan ya Tuhan. Tuhan sertai langkah hidup kami, tuntun kami. Tuhan Yesus jalan di muka, kami iring di belakang dengan suka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.